Ya, halo teman-teman semua. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulangi, mereview kembali mengenai materi daya listrik ya. Jadi ini terkait impedansi penting sekali bahwa kalau kita lihat resistor ya, resistor itu maka arusnya teman-teman lihat ya akan sefasa dengan tegangannya. Jadi impedansinya itu murni real, tidak menggeser sudut fasa antara arus dan tegangan. Kalau kita lihat induktor, ya, L dan tegangan, di mana kalau teman-teman lihat di sini 10 derajat tertinggal di sini. Di 90 derajat untuk ini. Kemudian ada kapasitor. Kalau kapasitor teman-teman lihat di sini ya, ada selisih juga tegangan di arusnya itu mendahului. Jadi kalau ada tegangan maka arusnya, jadi di sini arusnya bersifat leading 90 derajat dari tegangannya. Nah, itu untuk impedansinya. Kemudian ada ini segitiga impedansi ya, teman, di mana segitiga impedansi itu simpelnya realnya itu ada R ya. Kemudian teman-teman bisa lihat dari yang tadi ya. Ah, yang namanya induktor JXL, kapasitor minus JXC. Jadi kalau R-nya di sana, nah di sini JXL. Di sini adalah minus JXC. Jadi di sini adalah resistor real dia. Kemudian di sini adalah induktor. Induktor itu sifatnya imajiner positif. Kemudian ada kapasitor imajiner negatif ya. Kalau hanya ada R dan L, maka dia akan seperti ini. Kalau ada RLC, maka teman-teman bisa bayangkan ada R, kemudian ada XC, ya, minus JXC, misalnya di sini ada XL. Sehingga ini ekuivalen dengan R-nya tetap, nanti XL-nya itu akan menjadi netnya, teman-teman. Jadi ini misalnya net untuk X-nya. Ya, jadi ini udah menjadi XL dikurang XC. Sehingga kalau teman-teman geser-geser, namanya juga fasor ya, sama mirip seperti vektor, kalau teman-teman geser-geser, ini menjadi fasornya. Ya. Nah, daya sesaat sudah kita bahas adalah perkalian antara arus dan tegangan. Nah, daya itu dibagi menjadi dua. Ada daya mampu. Daya mampu itu S satuannya nanti kVA atau MVA gitu ya, tergantung dalam kilo atau dalam mega. Daya aktif ini satuannya watt, daya reaktif satuannya var ya. Ya, jadi ini kilowatt, megawatt, ini ya kilovar, megavar, satuannya beda. Nah, ini saya ulang lagi. Ya, kalau kita punya resistor, tadi kan sudah kita lihat arus dan tegangannya sefasa. Ini yang disebut sebagai daya aktif ya, teman-teman ya. Jadi kalau daya aktif itu eh, yang kita sebut dalam watt, watt itu adalah tegangan peaknya dikalikan arus peaknya bagi dua. Ya, kebetulan tegangan peak bagi akar dua itu disebut sebagai tegangan RMS. Jadi ini akan sama dengan tegangan RMS kali arus RMS. Kemudian kalau kita punya induktor, seperti teman-teman sudah lihat, kalau induktor itu arusnya lagging. Nah, ini dayanya daya reaktif. Daya reaktif itu adalah daya yang bolak-balik ya. Daya reaktif juga sama, tegangan kali arus ya. Bagi dua. Kalau tegangan peak kali arus peak bagi dua, sama juga kalau RMS ya tegangan RMS kali arus RMS. Tapi ingat selisih sudutnya 90 derajat ya. Kalau kapasitif, ini seperti kapasitor ya, ini arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini juga dia dayanya daya reaktif ya, di mana daya reaktif itu sama dengan tegangan RMS kali arus RMS-nya.
Sudah kita pernah bahas ya, ini daya aktif itu selalu positif, besar daya sesaatnya. Daya reaktif ini yang induktif ya, yang arusnya ketinggalan. Kita lihat dayanya seperti yang warna merah. Jadi daya itu bolak-balik antara beban dengan sumber. Kemudian untuk kapasitif sama juga, daya bolak-balik dari beban ke sumber. Sehingga kalau untuk daya reaktif ini tidak ada net energi yang kemudian dikonsumsi oleh beban ya, tidak ada net energinya. Tapi kalau daya aktif ya seperti resistor, daya aktif ini ada net energinya karena ini selalu positif. Nah, daya itu tadi sudah kita lihat sebetulnya kan nggak selalu murni resistif, tidak selalu murni induktif atau kapasitif ya. Kadang-kadang seperti ini, tegangannya terukur seperti ini, arusnya seperti ini, dan antara arus dan tegangan ada sudut theta misalnya ya. Ya. Nah, artinya sebetulnya arus ini bisa kita petakan teman, menjadi arus yang sifatnya resistif atau sefasa dengan tegangannya, ada yang sifatnya reaktif ya. EQ itu kalau kita petakan di sini arusnya tertinggal dari tegangan 90 derajat. Nah, tertinggal itu apa? Ingat-ingat, tertinggal itu induktif. Kalau arus itu tertinggal induktif. Artinya di sini kalau teman-teman mau menghitung tadi ya, kita lihat daya mampu dalam S. Daya mampu itu adalah ini V dikalikan I. Ya, tentunya ini dalam RMS. Kalau dalam peak berarti V peak kali I peak bagi 2. Ya. Sorry, V. Ya ini peak gitu ya. I peak bagi 2. Nah, kalau mau daya aktif saja, yang sefasa berarti V dikalikan IP. Ini juga dalam RMS ya. Kalau daya reaktifnya Q sama dengan V kali IQ. Ini induktif ya. Sekali lagi karena apa? Karena dia lagging arusnya. Arus lagging. Ya, kira-kira gitu. Jadi teman-teman kalau punya info arus itu tertinggal dari tegangan atau arus itu mendahului tegangan tapi tidak 90 derajat, selalu bisa teman-teman petakan ya, menjadi yang sifatnya resistif atau sefasa dengan tegangannya dan menjadi reaktif ya. Reaktif itu bisa kapasitif ataupun induktif yang lagging atau leading 90 derajat. Kira-kira itu ya, sehingga ya ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Biasanya alat ukur kita juga menyatakan hasil itu sudah dalam hasil RMS. Jadi kalau teman-teman lihat voltmeter ngukur tegangan AC itu sudah dalam RMS. Teman-teman punya tang ampere mengukur arus AC itu sudah dalam RMS ya. Sehingga ini memang biasanya bisa langsung dikalikan karena memang sudah nilainya RMS. Tapi hati-hati kalau teman-teman diberikan fungsi misalnya tegangan sama dengan 10 cos omega T, maka 10 ini adalah nilai tegangan peaknya. Kalau ditanya RMS-nya berapa, RMS itu adalah 10 per akar 2. Ya. Karena untuk sinusoidal, ya, tegangan RMS itu adalah tegangan peaknya dibagi akar 2. Arus RMS pun demikian, adalah arus peaknya dibagi akar 2. Jadi itu kira-kira apa namanya rekapitulasinya ya terkait daya aktif, daya reaktif. Nah, kalau beban kita sebut sebagai beban yang menyerap daya reaktif, berarti bebannya itu induktif, teman-teman. Yaitu konsensusnya. Kalau dia menyerap daya reaktif, berarti induktif. Kalau dia menghasilkan atau memproduksi daya reaktif, itu dia kapasitif atau kapasitor. Ya. Induktif itu Q-nya positif. Sementara kapasitif itu Q-nya negatif. Kira-kira demikian. Sehingga teman-teman juga bisa sebetulnya menggambar kalau tadi di sini ada R, di sini ada XL, sini ada XC, yang ini sumbu imajiner ya. Di dalam daya juga demikian. Di sini ada P,
Ya, kemudian di sini ada Q yang induktif, di sini ada Q yang kapasitif. Jadi dia mirip ya bentuknya. Ya, kira-kira demikian, teman-teman. Ya, hubungannya hubungan fasor, nih segitiga daya yang tadi saya bilang. Nah, ada sesuatu yang namanya power factor, di mana power factor itu adalah perbandingan antara P dengan S. Jadi, power factor adalah P bagi S. Kebetulan kalau ini adalah sudut theta atau lebih sering sudut pi, maka power factor akan sama dengan cos pi juga. Ya, power factor akan sama dengan cos pi. Makanya kadang-kadang si power factor disebut cos pi juga, yaitu ya perbandingan antara P dengan S. Nah, sekarang langsung saja kita gas ke kasus. Ini yang kasus pertama. Sebuah motor AC disuplai dari sebuah sumber AC satu fasa 120 volt. Jika diketahui daya yang diserap adalah 1800 watt dan 960 var, tentukan IP dan IQ, I, kemudian daya mampu yang disuplai oleh sumber, sudut fasa antara tegangan dan arus. Bagaimana caranya, teman-teman? Ya, tentu saja teman-teman bisa langsung menghitung berapa IP dan IQ. Karena sebelumnya kita sudah lihat ya bahwa IP IP adalah V dikalikan sorry, P sama dengan V kalikan IP. Kemudian Q sama dengan V kali IQ. Sehingga di sini teman-teman bisa hitung IP-nya adalah daya dikali daya dibagi dengan tegangannya, dayanya 1800, daya aktifnya dibagi tegangan 120. Ini sekali lagi kalau tidak diberitahu maka tegangan ini sudah dalam nilai RMS, teman-teman. Sehingga di sini kita bisa asumsikan tegangannya itu sudah dalam nilai RMS. Ya. Ini saya cari kalkulator saya sebentar. Jadi daya aktifnya adalah 1800 bagi 20, 120 untuk cari arusnya, berarti 1800 bagi 120, berarti IP-nya 15 ampere. IQ-nya berapa? IQ-nya adalah 960 bagi 120, 8 ampere. I-nya berapa? Nah ini teman-teman, tadi kita lihat ya kalau V-nya di sini 120 volt, IP itu yang di sini yang sefasa 15 ampere. Nah, karena ini motor, motor itu induktif, teman-teman. Kalau induktif itu arusnya pasti ketinggalan ya. Maka di sini ada 8 ampere. Ya. Yang eh, apa namanya? Yang IQ-nya itu lagging dia pasti. I-nya adalah ini. Tek, 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 tek. Nah, jadi I adalah akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. I-nya adalah 17 ampere. Daya mampu yang disuplai oleh sumber S. S ini bisa dua cara. Bisa teman-teman cari langsung menggunakan S sama dengan V kali I. Ya. Berarti V-nya adalah 120 kali I-nya 17. Ini nilainya adalah 2040 VA. Bisa juga teman-teman cari S ini adalah akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Karena gambarnya kan teman-teman tahu sendiri. Di sini ada P, sini ada Q, maka di sininya S. Jadi bisa dicari juga dengan Pitagoras. Kalau ini teman-teman lakukan, berarti jawabannya adalah 1800 kuadrat tambah 960 kuadrat diakarkan 2040 PA juga. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian sudut fasa antara tegangan dan arus. Nah, kita lihat ini tadi sekali lagi kita sudah eh, apa namanya setuju ya bahwa motor itu induktif ketinggalan, berarti cuma sudut fasanya ini aja nih, sudut fasa antara 120 volt sama sama 17 ampere ya, di sini 17 ampere. Berarti teman-teman bisa hitung saja ya menggunakan tangan inverse misalkan. Jadi sudutnya adalah tangan inverse dari -8 per tangan itu depan bagi samping. -8 per 15. Kita hitung ya. Tangan inverse -8 per 15. Sudutnya adalah -28,07 derajat. Artinya apa? Artinya arus ya, arus tertinggal 28,07 derajat dari tegangan. Kira-kira seperti itu untuk soal pertama. Oke, kemudian soal kedua. Sebuah motor AC disuplai dari sebuah sumber AC satu fasa 120 volt juga 60 Hz. Kemudian arus total yang mengalir 5 ampere. Kalau arus total ini berarti I, teman-teman ya. Power faktornya 65%. Tentukan daya aktif dan reaktif yang disuplai sumbernya. Ini enak sekali. Kita tahu V-nya 120 volt RMS ini ya, I-nya adalah 5 ampere RMS, maka kita bisa hitung daya mampunya. S adalah V kali I, 120 kali 5. Berapa 120 kali 5? Ya, berarti 600 VA. Ya, 600 VA ini sebetulnya adalah yang miring, teman-teman. Jadi kalau ada P, ya ini P di sini, ada Q di sini, 600 VA itu yang dimiring ini nih. 600 besarnya. Nah, power factor itu bisa membantu kita untuk menghitung P-nya berapa. Jadi dari power factor kita tahu power factor itu adalah P bagi S. Ya, sehingga 65% itu adalah P-nya dibagi S-nya berapa? 600. Sehingga P-nya bisa teman-teman hitung 600 kali 0,65 yaitu 390 watt. Daya reaktif berapa? Daya reaktifnya bisa teman-teman hitung dengan Q sama dengan akar S kuadrat dikurang P kuadrat. Jadi Q-nya adalah akar dari 600 kuadrat dikurang 390 kuadrat. Ya, Q-nya adalah 455,96 var. Just to make sure bisa teman-teman jumlahkan lagi. Ini kuadrat ditambah 390 kuadrat diakarin harusnya 600. Oke, inilah Q. Ya. Nah, jadi ada dua motor tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman, dari kasus pertama tadi dan kasus kedua ya. Kalau saya punya sumber tegangan, misalnya ada sumber tegangan, nanti ada sumber tegangan, kemudian saya menyuplai di sini adalah beban kasus 1. Di sini adalah beban kasus 2. Pertanyaannya, yang disuplai oleh sumber saya berapa P, Q, dan berapa daya mampunya? Ya. Di kasus 1 tadi teman-teman sudah lihat 1800 watt 960 mVar. Di sini 1800 watt 960 var. Kemudian S-nya adalah 2040 PA ya. 2040 PA. Sementara untuk kasus 2 P-nya adalah 390, Q-nya 455,96, 390 watt, kemudian 455,96
var, kemudian 600 VA. Sekarang ditanya, ini yang disuplai oleh sumber berapa P, Q, dan S-nya. Nah, hati-hati teman-teman. P, Q, dan S itu bentuknya fasor. Ya. Jadi kalau ini beban satu, di sini P, Q-nya ini kan kapasitif, ini kan induktif ya. Kalau induktif itu arusnya lagging, tapi VAR-nya positif ya. Tadi kita sudah bahas. Jadi kalau kalau induktif itu VAR-nya positif, arusnya tapi tertinggal dari tegang. Nah, ini Q-nya. Nah, di sini juga demikian, P-nya ada, Q-nya ada. Nah, teman-teman bisa lihat namanya P selalu disumbu real namanya, Q selalu disumbu imajiner sehingga untuk mencari berapa besar yang disuplai oleh sumber, P dijumlahkan dengan P, Q dijumlahkan dengan Q, tapi S itu tidak bisa dijumlahkan langsung. Karena apa? S itu kompleks, teman-teman ya. Dan ini hanya menampilkan magnitudonya. Nah, teman-teman kalau jumlahin magnitudo saja, itu hati-hati karena sudutnya bisa jadi beda. Di sini sudutnya misalkan theta 1, sini theta 2. Saat teman-teman menjumlahkan VA-nya saja, itu bisa jadi keliru, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, ini ya S1 dan S2 itu harusnya saat menjumlahkan mempertimbangkan sudutnya juga. Sehingga hati-hati untuk mencari S yang disuplai oleh sumber itu tidak bisa langsung menjumlahkan S masing-masing beban. Ya, tapi harus lewat penjumlahan P dan Q masing-masing beban dulu ya. Jadi berapa yang disuplai sumber? Nah, kita hitung. Sumber P total yang disuplai sumber adalah 1800 tambah 390. Berapa tuh? 2190 watt. Q yang disuplai sumber adalah Q1 tambah Q2 960 tambah 455,96 dan 60 tambah 45,96 1415,96. Q-nya udah, P-nya udah, baru seperti di sumber itu berarti ada 2190 watt, VAR-nya ada 1415,9 VAR. VA-nya berapa? VA-nya adalah ya Pitagoras saja teman-teman ya. Jadi VA-nya adalah, nanti kita hitung ya, S-nya adalah kita akarkan 2190 kuadrat tambah 1415 kuadrat. Kita hitung. 2190 kuadrat tambah 1415,96 kuadrat diakarkan. Jadi S-nya ini, aduh, maaf suka error. Ya, S-nya itu adalah 2607,88 PA. Jadi ini tidak sama teman-teman dengan teman-teman menjumlahkan langsung 2040 tambah 600. 2040 tambah 600 itu 2640. Ini S-nya adalah 2607,88 ya. Jadi ini beda. Ya, dan sekali lagi kalau rating dari PLN biasanya yang dicek itu untuk daya kontrak itu S-nya, teman-teman ya. Jadi S-nya berapa? Oke, jadi yang disuplai oleh sumber berapa P-nya? P totalnya adalah ini. Q totalnya ini. S yang disuplai sumber adalah ini ya. Sekali lagi menghitung S-nya harus lewat perantaraan penjumlahan P dan penjumlahan Q. Nah, ini juga berapa P total, Q total, S, power factor, dan seterusnya dari sumber. Gampang ini teman-teman ya. Source-nya ini 380 volt RMS. Nah, berapa P total, Q total? Sekali lagi S total nggak bisa dihitung langsung. Bisa teman-teman hitung P total dulu. P total adalah penjumlahan semua P. Jadi penjumlahan semua yang satuannya KW. Ya.
Q total adalah penjumlahan semua Q. Berarti yang satuannya kafar. Tapi hati-hati, Q itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau induktif, dia positif. Apa saja yang induktif? Induktor dan motor. Jadi ini positif. Positif. Mana yang kapasitif? Kapasitif adalah kapasitor. Dia bernilai negatif. Jadi ini negatif. Negatif. Jadi P totalnya teman-teman bisa hitung mana nih yang P2 tambah, ini nggak ada, 8 tambah 14. Ya, 24 kW. Berapa Q? Ayo kita jumlahkan. 5 min 9 min 16 ya, plus 8 plus 7. Berapa nih? 5 min 9 min 16 plus 8 plus 7. Ya, Q-nya adalah minus 5 kafar. Betul nggak teman-teman ya? Saya hitung ulang ya. 5 min 9 min 16 plus 7 plus 8 minus 5. KW-nya 2 tambah 8 tambah 14, 24. Oke. S-nya berapa? Nah, S itu kalau teman-teman nyatakan dalam kompleks berarti dia 24 KW dikurang J 5 kafar. Jadi kalau teman-teman gambar ini ada 24, kemudian kafarnya di sini adalah minus 5. S-nya berapa? S-nya adalah akar 24 kuadrat plus 5 kuadrat. Jadi teman-teman bisa hitung 24 kuadrat plus 5 kuadrat diakarkan. S sama dengan 24,51 kPa. Ya, dari 24 kuadrat plus 5 kuadrat diakarkan. Oke? I-nya berapa? Teman-teman bisa hitung. I sama dengan V kali, sorry. S sama dengan V kali I. Berarti 24,51 ya, 24,51 kVA sama dengan 380 kali I. Berarti I-nya berapa? Ya, 24,51 bagi 380. 0,0645 kali 1000. I-nya adalah 64,5 ampere. Kalau teman-teman nggak kali 1000, satuannya dalam kilo ampere ya. Kalau dalam ampere kali 1000. Power faktornya berapa? Power faktor adalah P dibagi S. Teman-teman bisa hitung. P-nya 24, S-nya adalah 24,51. Berapa power faktornya? 24 bagi 24,51. 0,9 0,979. Power faktornya kapasitif atau induktif? Power faktornya kapasitif ya, teman-teman ya. Atau disebut juga sebagai leading. Karena pada power faktor ini sebetulnya arusnya itu akan mendahului tegangannya karena dia kapasitif. Jadi power faktornya sekian. Oke. Umumnya umumnya itu power faktor yang ada di dunia nyata itu justru induktif bukan kapasitif. Jadi ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Ya, itu penjumlahan daya itu harus dijumlahkan masing-masingnya, real dengan real, imajiner dengan imajiner, baru nanti daya mampunya atau S-nya itu adalah eh, dihitung secara kompleks ya antara daya real dan daya imajiner atau daya aktif dan daya reaktif. Selanjutnya kita bahas power factor correction. Kalau teman-teman lihat dari tadi ya, daya reaktif itu bisa saling mengcancel satu sama lainnya. Kalau ada induktor dan kapasitor, mereka bisa saling mengcancel daya reaktif. Artinya apa, teman-teman? Artinya untuk memperkecil arus reaktif dan akibatnya memperkecil arus, kita bisa menambahkan kapasitor.
Atau untuk memperkecil S gitu ya, dari tadinya S1 kita ubah menjadi S2, kita bisa menambahkan kapasitor untuk memperbaiki faktor daya. Ya. Ya, ini contoh ya, langsung cepat saja teman-teman. Misalnya sumber tegangannya 120 volt juga, kemudian ada beban 4 kW, power faktornya 0,8, 0,8 lagging. Artinya apa kalau lagging? Arusnya yang lagging, dia induktif. Lagging itu induktif. Kalau induktif itu Q-nya positif. Sedemikian rupa sehingga ini power faktornya 0,8, 0,8 ya. Jadi kalau ini Pi, kita tahu cos Pi-nya adalah 0,8. Pertanyaannya berapa kapasitansi yang dibutuhkan untuk memperbaiki power faktornya jadi 0,95. Tentu kalau power faktor 0,95 nanti ah, nurun ya, akan turun Q-nya ini. Nah, kita gambar dulu yang kondisi existing. Kondisi existing itu P-nya 4 kW, Q-nya berapa? Ya, teman-teman bisa hitung nih. Dari sini PF sama dengan P dibagi S. Sehingga S-nya bisa teman-teman hitung. S-nya adalah 4 dibagi 0,8. Berapa S-nya? 4 dibagi 0,8 adalah 5 kVA. Sehingga Q-nya bisa teman-teman hitung akar dari 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Q-nya adalah 3 kvar. Jadi di sini ada 3 kvar. Ya, di sini adalah S-nya. Ini adalah Pi-nya. Sekarang S yang tadi besarnya sebelumnya 5 kVA, ya, itu mau kita perbaiki faktor dayanya sehingga nantinya faktor dayanya seperti ini ya. Artinya teman-teman bisa nantinya itu, maaf, ya, bisa menurunkan S yang dibutuhkan dari sistem sekaligus harus diserap beban. Itu tetap 4 kW, jadi energinya tetap daya turun sehingga arus yang diserap dari jaringan. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Hitung ulang. Kalau 4 kW kita koreksi jadi 0,95, maka berapa Q-nya? Untuk power factor 0,95. Bisa menghitung S-nya 5 adalah 4 dibagi 0,94 VA. Dengan demikian Q-nya adalah 4 kuadrat, teman-teman akarkan. Q-nya adalah 1,3 var. Ya. Artinya Q yang tadinya 3 harus berubah nih, hanya 1,31 kV. Disebut memperbaiki power factor dari 0,0 kapasitor yang teman-teman tambahkan. Ya, kapasitor kan sebetulnya di sini ya, teman-teman ya. Akan mengurangi Q. Kapasitor yang harus ditambahkan adalah tentunya 3 dikurang 1,3147. Selisihnya 3 kurang 1,3147. Artinya kapasitor yang harus teman-teman tambahkan itu sebesar 1,685 kvar. Ini kapasitor. Karena kapasitor teman-teman bisa tulis negatif. Jadi kapasitornya harus minus 1,685. Tanya kapasitansinya berapa? Nah, secara kapasitas Q itu adalah V kuadrat bagi X. Jadi adalah V kuadrat dari XC itu adalah omega dikalikan C. Itu omega C-nya naik.
Jadi V kuadrat akan omega. Ya. Artinya teman-teman kalau mau mencari C itu bisa bisa langsung C sama dengan Q. Q kita berapa? 1,685 kilo. Bagi V kuadrat. V kuadratnya berarti 120 kuadrat. Bagi omega, omega kita adalah 2pi dikali 60 Hz. Nah, ini nilainya berapa nih? 1,685K berarti 1685 dibagi 120 kuadrat bagi 2pi bagi 60. Jawabannya adalah 3,103 kali 10 pangkat minus 4. Kalau kita mau hitung dalam mikro, maka ini jawabannya adalah 310 mikrofarad. Ya, ini kurang lebih ya. 310,4 lah. 310,4 mikrofarad ya. Jadi sekali lagi idenya teman-teman dengan kita menambahkan kapasitor ini 310 sekian mikrofarad, maka dia akan menyerap ya dia akan menghasilkan daya reaktif atau menghasilkan daya reaktif yang kapasitif gitu sebesar minus 1,685 arahnya itu imajiner ke bawah ya karena dia negatif. Nah, ini akan mengurangi si 3 kafar yang ada sebelumnya. Jadi, power factor netnya itu akan membaik, teman-teman ya. Akan menjadi 0,95. Inilah yang disebut sebagai power factor correction. Jadi, menambahkan kapasitor untuk memperbaiki faktor daya. Sehingga untuk daya aktif yang sama, untuk kilowatt yang sama, maka VA-nya itu akan turun. Ya, tadinya 5 kVA, turun menjadi hanya 4,2 kVA, turun kVA-nya. Jadi kalau kita langganan sama PLN untuk daya kontrak yang sama, kalau power faktornya bagus bisa pakai alat lebih banyak. Ya. Keuntungan lainnya tentu saja dengan power faktor yang bagus, arusnya juga akan lebih kecil. I-nya, teman-teman. Ya kan IQ-nya lebih kecil. IP-nya tetap, I totalnya akan lebih kecil. Sehingga tentunya konduktor kita juga akan dialiri arus lebih rendah. Jadi rugi-ruginya lebih bagus. Ya. Kira-kira ini teman-teman untuk perbaikan faktor daya konsepnya. Jadi bagaimana menambahkan kapasitansi atau daya reaktif kapasitif ya kita tambahkan untuk memperbaiki faktor daya. Jadi P bagi S-nya itu diperbaiki. Mungkin itu teman-teman untuk materi kuliah tambahannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang semua.